Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang request penulis untuk bahas diasil silinder versus yang non diasil silinder. Jadi ya, yang namanya silinder atau bagian dari blok mesin itu ada yang bagian dalamannya, bagian linernya, bagian yang kena pistonnya itu dari aluminium, ada yang dari silinder. Tentu kalau aluminium itu nggak akan aluminium seutuhnya ya, aluminiumnya akan dilapisi. Kalau pakai cara murah itu adalah doping silikon. Kalau cara mahal nikasil atau juga keramik pakai moli. Masing-masing ada keunggulan kelemahan. Kalau nikasil ya diakui jadi bahan yang kuat sekali ya, kuat sekali, jadi bahkan dibubut pun nggak bisa. Katanya yang di atasnya itu adalah yang keramik. Masalahnya keramik itu pakai bahan moli. Ya tentu ada bahan lain, tapi katanya kebanyakan bahan moli. Kalau bukan moli ya tungsten atau titanium ya. Kalau pakai moli itu adalah problemnya oli. Oli itu ada yang pakai bahan moli juga. Nah, molinya oli dengan molinya dinding silinder akan berinteraksi dan membuat moli yang ada pada dinding silinder ini akan makin lama makin terkikis. Jadi molinya pada oli akan bereaksi dengan molinya pada dinding silinder, yang akhirnya lapisan molinya itu habis. Jadi kalau lihat ada piston sing ono moline, terus moline hilang ya, jadi warna lapisan moli pada piston itu warnanya hitam. Nah itu biasanya ada yang hilang gitu, hilang tapi permukaannya mulus. Nah itu bisa jadi karena dinding silinder atau lapisan dari molinya itu kena kikis oleh olinya. Jadi yang nggak gampang-gampang ya. Yang paling banyak, yang paling sering diimplementasikan adalah menggunakan alusil. Dan penulis baru tahu ya, untuk implementasi alusil itu sebenarnya cukup pakai grease khusus ya, pakai grease khusus yang ditoletkan pakai alat bubut. Jadi menggunakan alat bubut yang permukaannya ditoleti sama grease tersebut, terus ya itu diputar-putar gitu, coba digosok-gosokkan. Entah apakah butuh tenaga atau enggak, atau cuma cukup diusap-usap ya. Tapi dari hasil treatment tersebut jadinya menghasilkan permukaan yang enggak bening, enggak kinclong. Ini tentu kalau bubutan ya, hasil bubut ya. Hasil bubut menghasilkan permukaan yang enggak kinclong. Tapi kalau dari pabrikan justru malah harus kinclong. Jadi kalau dari pabrikan yang sip itu adalah yang kinclong. Ya, contohnya ya ada pada misalnya Viction 3C1. Viction 3C1 ini permukaan silindernya benar-benar kinclong, benar-benar mengkilat. Dan ya sudah banyak ya bukti bahwa untuk yang permukaan silindernya kinclong ini jauh lebih tahan fuel dilution, lebih tahan vampir oli, terutama vampir olinya ya. Jadi banyak cerita motornya digeber terusan no problem, permukaannya sih tetap kinclong. Jadi rupanya untuk diasil ini kualitas tertinggi didapat kalau permukaannya kinclong. Kalau ya kita ngomong Yamaha ya. Terus sayangnya ini tidak berlangsung lama. Setelah mungkin 2 atau 3 tahun Yamaha merubah
produksinya, sehingga produk-produk yang lebih baru jadi berkurang lapisan di hasilnya. Jadi misalnya untuk NMAX 2015 itu masih oke, NMAX 2017 sudah nggak oke. Nah, untuk di hasil seperti itu ya. Jadi di hasil itu pun ada level-levelnya, nggak semua di hasil itu bagus. Ada di hasil yang bagus, ada yang di hasil nggak bagus. Terus aluminium yang berikutnya adalah nikasil. Ini ada pada Kawasaki dan Suzuki. Namanya tentu beda-beda. Kalau Suzuki mungkin SCEM ya. Suzuki-nya juga nggak semua Suzuki, cuma yang awal-awal aja. Dan ya untuk Suzuki yang pakai nikasil ini ya kekuatannya luar biasa. Yang haus mungkin cuma ring piston, itu pun ya biasanya nggak parah. Karena kan ya biasanya yang namanya haus itu kerjasama ya. Kalau dinding silindernya baret ya otomatis ring piston ikutan baret, pistonnya juga ikutan baret. Kalau dinding silindernya mulus ya pistonnya bakal mulus juga, karena nggak ada guratan. Baru kalau salah satu mengalami guratan, baru dua-duanya jadi sama-sama parah guratannya. Nah, yang berikutnya adalah silinder yang besi ya. Besi tentu saja besi baja. Nah, baja sendiri aja kan levelnya macam-macam ya, kelasnya macam-macam. Kita nggak bisa menyamaratakan ya. Jadi walau sama-sama liner besi, itu pasti ada yang bagus, ada yang jelek. Kekuatannya ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, untuk baja sendiri penulis kurang banyak tahu ya. Tapi di baja tentu ada dopingnya. Kandungan nikel itu untuk mencegah karat, ada kandungan karbon untuk kekuatannya ya kalau nggak salah. Jadi kalau nikel itu dari campuran awal, dari ketika masih cair ya, setahu penulis. Nah, kalau karbon bisa ditambahkan belakangan. Jadi ada proses pemanasan pendinginan yang fungsinya untuk meningkatkan kandungan karbon. Ada juga sampai pembekuan atau macam-macam ya, treatment pembekuan itu level advance, nggak tahu lah. Treatment karbon sendiri ada juga yang adanya di level eksperimen bebas, yang fungsinya adalah untuk membuat lapisan logamnya ini jadi makin kuat lagi. Kalau nggak salah makin banyak karbon makin kuat, makin kokoh. Uletnya mungkin berkurang atau bagaimana, nggak tahu lagi lah. Penulis kurang banyak tahu untuk treatmentnya yang bahan baja. Misal produk-produk seperti kalau nggak salah merek J Racing atau apa ya, itu bikin liner khusus baja karbon. Katanya dipakai untuk balap. Jadi kalau dikombinasikan dengan piston yang juga dari baja, apa mereknya? Mbok lali. Pokoknya merek piston yang dari baja. Itu kalau dikombinasikan, toleransi antara silinder dan piston jaraknya bisa 0,1 mm kalau nggak salah. Jadi kalau liner baja itu 0,4 mm, liner aluminium 0,6 mm. Nah, kalau piston sama silindernya pakai baja bisa 0,1 mm. Jadi untuk soal gap ini yang perlu diingat itu adalah titik muainya. Titik muainya antara silinder dan piston harus diperhitungkan. Karena kalau nggak diperhitungkan, kalau jaraknya terlalu dekat, ya bisa bisa macet pistonnya, kejepit sama silindernya. Jadi ada toleransi besar seperti itu untuk mencegah terjadinya
piston macet. Jaraknya tentu nggak bisa dibuat besar, karena kalau terlalu besar ya bisa apa istilah piston slapping, bisa fuel dilution, apa maneh wis jadi klotakan dan seterusnya. Yang mempengaruhi itu terutama adalah perbedaan titik muainya antara piston dan silinder. Piston casting itu perbedaannya nggak akan banyak. Kalau piston forking itu maka bisa mengembang 2 kali lebih besar ya. Jadi kalau pistonnya forking perlu diperhitungkan. Ya entah apakah kalau silinder itu ono sing tipe forking juga kalau yang aluminium, atau semua silinder itu tipe forking. Mas. Yang liner besi, ya penulis lupa. Yang liner besi itu biasanya beda dengan blok mesinnya. Jadi jarang kita lihat ada blok mesin juga dari logam besi juga. Biasanya cuma bagian anunya tok ya, linernya tok yang dari besi atau baja. Jadi kalau cara kasaran sih ya dari tukang bubut itu yang menanamnya. Tentu ini beda dari buatan pabrikan, karena kalau buatan pabrikan bisa membuat mekanisme untuk mencegah merusut ya. Jadi problem kalau liner besi yang kurang baik itu linernya bisa merusut, bisa geser. Gesernya tentu geser keluar ya, karena kena ledakan. Nah, ada beberapa mekanisme, jadi ada yang kita temui masih perbedaan permukaan dinding, ada yang kasih ring yang beda antara luar dalam, ada yang kasih wes macam-macam lah yo caranya. Yang sekelas BRT pun ya yang bisa dibilang profesional dalam pembuatan silinder besi itu sampai buat revisi beberapa kali ya. Revisi terakhir kalau nggak salah ya soal mekanisme pengikat antara liner dengan bagian lain blok mesinnya. Ya kalau secara umum sih ya liner besi itu lemahnya adalah pelepasan panasnya yang lebih buruk. Jadi kalau linernya besi ya tentu daya hantar panasnya nggak sebaik yang liner aluminium. Jadi kalau kita ngomong panasnya ruang bakar liner aluminium lebih mudah dingin daripada yang liner besi. Pemaneh ya wes lah itu ya kira-kira ya. Kalau soal kekuatan yo masing-masing ada treatment sendiri-sendiri. Mungkin ada yang lemah di awal-awal, ada yang lemah di akhir-akhir. Kalau sama-sama kuat gitu ya wis gak usah dibanding nol lah, wis regane tentu mahal sekali. Kalau sama-sama murah ya yang besi itu agak lebih kuat. Cuma tetap aja sekuat-kuatnya besi kalau olinya buruk ya bakal aus. Ya tentu kualitas akan menentukan, perbedaan kemampuannya akan menentukan. Jadi misal kasus vampir oli di motor Honda terjadi lebih banyak daripada kasus vampir oli di motor Suzuki. Kita ngomong yang baru ya. Kalau yang dikasih ya ojo diceritakan. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.